Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul khalaqakum min nafsin wahidah wa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan ilmu di atas kejahilan dan meninggikan derajat para ulama di atas para hamba-hambanya. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya, juga bagi seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Marilah kita berupaya untuk selalu bertakwa kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam memahami agamanya dengan menuntut ilmu yang benar, dengan menuntut ilmu yang bermanfaat, karena ilmu adalah cahaya dan petunjuk, sedangkan kebodohan adalah kegelapan dan kesesatan. Sebagaimana Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahi man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang memberikan keterangan yang sangat jelas. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menuntut ilmulah seseorang akan mengenal Rabb-nya dan akan kokoh di atas agama yang mulia. Dengan menuntut ilmu seseorang akan mengetahui bahwa dialah Allah satu-satunya sesembahan yang benar, sedangkan selainnya adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Dengan demikian Allah akan selamatkan seseorang dengan sebab menuntut ilmu dari kegelapan kesyirikan dan kemaksiatan, serta dari kesesatan bid'ah dan kerancuan pemikiran. Begitu pula Allah akan menyelamatkannya dari kegelapan, kesulitan serta dijauhkan dari siksanya di hari kebangkitan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan jalan untuk meraih surganya, dan merupakan jalan menuju surganya yang penuh dengan kenikmatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh atau berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini menunjukkan bahwa jalan pertama kali yang harus ditempuh untuk mencapai surganya tidak lain adalah dengan cara menuntut ilmu. Barang siapa menempuh jalan selainnya, yaitu jalan selain menuntut ilmu, atau menyangka bahwa dirinya akan mendapatkan kenikmatan surga meskipun tanpa menuntut ilmu,
maka akan sia-sialah usahanya. Bahkan dia akan menjadi orang-orang yang merugi karena sia-sia amalannya, karena dirinya menyangka telah banyak beramal, padahal apa yang dilakukannya adalah amalan bid'ah yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang dilakukannya adalah perbuatan syirik yang akan menjadi sebab gugurnya seluruh amal ibadah yang telah dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, dengan demikian kita mengetahui bahwa kegiatan dan kesibukan seseorang dalam menuntut ilmu memiliki keutamaan yang sangat besar, dan orang yang melakukannya pada dasarnya sedang dalam perjalanan menuju surga. Oleh karena itu, para pendahulu kita dari kalangan salafus saleh, yaitu orang-orang yang mengikuti jejak dan ajaran para nabi, mereka adalah orang yang paling bersemangat dalam menuntut ilmu. Sebagai contoh, salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, yang hanya karena ingin mendapatkan satu hadis, beliau harus menempuh perjalanan dari kota Madinah menuju kota Mesir untuk menemui sahabat lainnya yang memiliki hadis yang tidak dimiliki olehnya. Begitu pula sahabat Jabir ibnu Abdullah dan para pendahulu kita yang lain, mereka siap melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan hadis Nabi. Bahkan mereka pun tidak merasa direndahkan meskipun harus mengambilnya dari orang yang ilmu dan keutamaannya ada di bawah mereka. Sesungguhnya cukup bagi seseorang untuk mengambil pelajaran yang menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu dari kisah Musa alaihissalam, yaitu ketika beliau harus menempuh perjalanan untuk menemui Nabiullah Khidir, yang diberitakan oleh Allah bahwa Nabi Khidir memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha hatta majma'ul bahraini au amdiya hukuba." Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Allah kemudian menyebutkan ucapan Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khidir. Qala lahu Musa, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimtu rusyda." Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu dapat mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, yaitu ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Hadirin rahimani rahimakumullah, maka cukuplah kisah tersebut memberikan pelajaran bagi kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu, karena sangat pentingnya dan sangat besarnya kebutuhan kita akan ilmu. Kalaulah ada seseorang yang dibolehkan merasa cukup dari ilmu sehingga tidak perlu untuk mencarinya, apalagi harus dengan menempuh perjalanan jauh, maka Nabi Musa tentu yang paling pantas untuk merasa cukup, karena beliau adalah orang yang telah dikaruniai oleh Allah ilmu yang sangat banyak. Namun demikian, beliau Nabi Musa tidak merasa cukup dengan ilmu yang telah dimilikinya. Hal ini menunjukkan betapa tinggi dan besarnya nilai sebuah ilmu. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping menuntut ilmu, seseorang juga harus berhati-hati dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu tidaklah diambil kecuali dari ahlinya atau dari orang-orang yang berkompeten dalam ilmu agama tersebut, sehingga dikatakan oleh sebagian para ulama kita, "Inna hadza ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Oleh karena itu,
senantiasa kita harus berhati-hati dalam mengambil ilmu agama. Hendaknya kita mengambil dari para ulama atau ustadz-ustadz yang berkompeten dalam bidangnya. Maka sudah semestinya bagi kaum muslimin untuk mempelajari agamanya dari para ulama, karena mereka adalah orang-orang yang menempati kedudukan para nabi dalam menyampaikan agama. Maka sungguh merupakan suatu anggapan yang salah ketika seseorang merasa mampu untuk memahami agama ini tanpa bimbingan para ulama atau orang-orang yang berkompeten dalam agama, dan merasa cukup dengan mempelajarinya sendiri dari buku-buku yang dia miliki atau kitab-kitab yang dimilikinya. Begitu pula merupakan suatu kesalahan yang besar ketika seseorang menganggap yang penting kembali kepada Al-Quran dan hadis tanpa mengambilnya dari ulama dan memahaminya dengan sendirinya. Sungguh telah hadir orang-orang yang meremehkan kedudukan para ulama sehingga mengambil kesimpulan serta menetapkan hukum sendiri dari apa yang dia baca dari Al-Quran dan hadis. Padahal cara memahaminya dan cara membacanya saja masih banyak yang keliru, apalagi untuk memahami kandungannya serta mengambil hukum dari apa yang dia telah baca. Maka yang demikian ini sungguh sangat berbahaya, karena untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan perangkat ilmu yang begitu banyak, dan hanya para ulama yang benar-benar kokoh keilmuannya dan yang benar-benar berkompeten yang dapat melakukannya. Oleh karena itu, marilah kita berupaya sekuat kemampuan kita untuk senantiasa berhati-hati dalam mengembalikan urusan agama kita kembali kepada ahlinya. Nas'alullah lana wa lakumul ilman nafi'a wal amal shaliha wassabata ala dinil Islam. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ar-rabbul karimul akram, 'allamal qur'an wa khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa a'ta wa takarram, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mursidu ila sabilil aqwam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa baraka wa sallam. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan berpegang teguh dalam menjalankan agamanya, yaitu diawali dengan bersemangat di dalam mempelajari agama Allah dengan mengambilnya dari ahlinya. Sungguh merupakan suatu amalan yang sangat besar ketika seseorang diberi kemudahan untuk bisa menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim yang dipimpin oleh ulama dan mengkhususkan waktunya untuk mengambil ilmu dari mereka serta mengambil faedah dari mereka. Bahkan satu majelis taklim atau satu majelis ilmu yang didatangi oleh seseorang dan dia mendatanginya dengan ikhlas karena Allah semata-mata serta dalam rangka mencari kebenaran, untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, untuk mengetahui ajaran Allah sehingga kemudian dia mengamalkan serta mengajarkannya kepada yang lainnya, maka sungguh dia telah memperoleh kebaikan yang sangat besar, karena dia akan mendapatkan pahala dari amalannya dan pahala dari orang-orang yang mengamalkan apa yang diajarkan kepadanya. Maka seseorang yang mengkhususkan dirinya untuk mempelajari agama tentu lebih banyak lagi keutamaan yang akan diperolehnya. Namun ketahuilah jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu yang diperintahkan kita untuk mencarinya adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu agama.
Begitu pula orang-orang yang dipuji karena memiliki ilmu, dan yang disebut sebagai ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu syar'i, yaitu ilmu tentang syariat atau agama Allah yang dibawa oleh utusannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda, "Wa innal ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, innama warrasul ilma faman akhadahu akhadha bihazin wafir." Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan harta atau tidak mewariskan uang dinar atau uang dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkannya, maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak dan sangat mencukupi. Adapun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi, kedokteran, dan yang lainnya, meskipun hal itu memiliki manfaat, namun bukanlah ilmu yang disebutkan pujiannya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan tanda yang menunjukkan bahwa seseorang diinginkan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, yaitu tandanya adalah dia mendapatkan kenikmatan surga yang menjadi sebab dia mempelajari ilmu agama dan pahamnya dia akan agama. Maka itulah jalan yang memudahkan dia untuk mendapatkan kenikmatan surga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan terhadapnya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Sehingga ketidakpahaman dan ketidaktahuan seseorang terhadap agamanya menunjukkan bahwa dirinya bukanlah orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, meskipun dia ahli dalam masalah ekonomi, kesehatan, serta ilmu pengetahuan yang lainnya. Bahkan apabila ilmu pengetahuannya tentang dunia tersebut memalingkan dirinya dari mempelajari agama Allah, sehingga dia mengingkari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dia tidak menerimanya ajaran tersebut, maka dirinya telah tertular sifat-sifat orang kafir yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Falamma ja'athum rusuluhum bil bayinat farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, dengan membawa penjelasan-penjelasan, mereka lebih membanggakan terhadap ilmu pengetahuan yang ada pada mereka. Maka mereka dikepung oleh azab Allah yang selalu mereka ingkari dan selalu perolok-olokkan. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga menjadi orang-orang yang paham terhadap satu-satunya agama yang diridhoinya, yaitu agama Islam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana zidna ilman Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.